Karena sudah Jalan, terakhir. Artinya jalan, kalau masuk Rafah jalan ya berarti orang-orang Palestinanya habis. ya berarti tamat Pak, sudah tamat Pak. Sudah tidak ada Iya. Gaza Pak. Soalnya border Mesir itu udah ditutup, tunnelnya udah dibom, hancur, udah mereka nggak bisa lari, udah ke Ini pojok. kan seminarnya si Retno kan hari ini kan tadi ada ya ada satu orang dari Australia, dari Austria orang kita kirim kirim brosur apa kirim ini selebaran genosida besar-besaran Israel di Gaza. Iya, Genosida Israel di Gaza, pelanggaran tingkat iya. dewa. Ini sekarang ini lagi live ini kan edan ini. Udah selesai mungkin ya, udah selesai. Genosida Israel di Gaza, pelanggaran tingkat dewa. Ini geblek ini. Indonesia kemarin ya konspirasinya Indonesia menjadi bagian dari konspirasi ini, makanya terkutuk terus Indonesia nih selama zaman Jokowi ini ya terkutuk terus. Jokowi hebatnya kayak apa ya terkutuk terus nggak bisa maju, kenapa ya karena dia ngutukin terus. Beda dengan Prabowo. Prabowo dia mencari solusi. Terima Ya, kasih. Apol Dere lanjut Apol Dere. Apol Dere. Salam, Pastor, Halo, semua halo. kawan-kawan. Wah, kita dengar abangan ini asik ya. Seru ya, Abangan ini justru yang Islam yang standar, yang bagus lah. Pancasila. Karena, iya, Pancasila. Tapi begini, Pastor, saya menyimpang dari pembicaraan itu mengenai Islam Abang ini. Yang saya lihat sekarang, the next, bahwa utang kan sudah banyak, ya kan? Ribuan triliun. Apakah dengan utang ini masih ada nggak negara yang percaya kepada RI? Ya ini sih sebenarnya sangat-sangat apa namanya ya luar biasa ya Presiden. Tapi saya pikir Pastor, kalau diberlakukan hukuman mati bagi korupsi, itu saya pikir investor juga akan lebih ini gitu loh Pastor. Lebih percaya. Iya, selama hukuman mati untuk para koruptor ini tidak dilaksanakan, pasti investor nggak mau tanam modal karena duitnya buat bancaan. Itu aja sih. Kalau pemerintah sekarang ini mau memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, otomatis kepercayaan luar negeri juga rakyat yang di bawah kita di Indonesia ini juga akan menikmati hasilnya gitu loh Pak. Itu aja. Kalau saya pikir Pak Prabowo inilah. Terus kedua keamanan Pastor. Kalau sekarang kan enak nih kita udah tenang gitu. Artinya harapan untuk keamanan ini yang nggak ada demo-demo ini juga bikin pusing pemerintah karena demo cuman masalah-masalah itu kan diberdayakanlah DPR ini supaya mereka kerja yang benar. Kalau mereka kerjanya benar, rakyat nggak akan turun ke jalan Pak Pastor. Kalau mereka masih begitu, masa bodoh, nggak ada ini apa respon apa-apa setiap masalah yang timbul, ya pasti akan begitu terus. Ya investor juga rada-rada agak sedikit inilah khawatir mana bisa bisnis. Terus kedua memberlakukan khusus orang-orang yang beragama Islam untuk sholat 5 waktu. Itu harus dibuatkan peraturan-peraturan yang ketat Pastor. Kalau enggak investor juga mikir, wah capek dah ya kan. 5 waktu berkali sekian menit loss produksi cuman efektif mungkin 6 jam kerja. Saya pikir itu aja Pastor. Semuanya ini Paul Dere. Ya ini kan ada satu ironis lagi kan. Ini udah lebih banyak yang investor lari ke Indonesia. Karena apa Pak? Undang-undang di Indonesia boleh dirubah secara spontan. Nah, itu ini juga yang DPR kan kemarin itu pemilihan dari MK itu. Ya, tiba-tiba MK memutuskan bahwa saya tidak itu karena politik sebenarnya. Kenapa si Gibran itu diloloskan? Mereka merubah undang-undang. Bayangkan Pak, saya cuma bayangkan. Iya Pak. Itu tiba-tiba undang-undang dirubah. Isi investor ini bingung. Oh, betul. Itu juga undang-undang begini. Sekarang tiba-tiba kamu rubah undang-undangnya. Jadi ini yang terjadi itu seperti sekarang ini Pak. Mahkamah Konstitusi aja bisa rubah undang-undang. Ini orang kalau mau investor di negara kita pada bingung dia.
Tiba-tiba perjanjian begini dirubah perjanjian begini gitu. Iya, Nah ini iya, iya. pada influencer pada lari. Nah ini yang Betul kita itu juga salah satu faktor undang-undang itu. Betul itu. Iya. Enggak, bottom line investasi itu ya Islam. Ya kan? Islam Indonesia ini terlalu radikal. Jadi orang, kalau kamu mau invest duit kamu ke sesuatu tempat yang nggak aman, ya takutlah. Bukan duit mereka, duit kita. Ya kan? Nah, investor ini bangun pabrik. Habis itu minta sembahyang 5 kali. Nggak setujui pabrik dibakar. Itu duitnya siapa? Duit investor. Jadi makanya saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kita kalau ngirim barang kalau beli barang online ya, dari sini, kok tiap kali kok dikatain katanya we ship everywhere in the world except Indonesia. Lah kenapa ini? Ya kan? Aneh. Pandai lihat di news ini. Barusan ini 10 orang meninggal di Morowali itu. Di smelternya apa itu? Gila ini. Belum lama, yang minggu lalu atau 4 hari lalu itu. Baca di news itu. Ini saya bilang kecelakaan bagi negara. Orang ada investor itu sampai orang Cina berapa yang meninggal? 5 yang meninggal, kalau nggak salah 10 orang. Makanya kemarin saya tanya sama Pak SK, opininya dia gimana? Apakah Indonesia ada kesempatan melepaskan agama dari negara? Pak SK bilang, masih, kita masih ada harapan. Berapa tahun ke depannya, saya bilang ya puji Tuhan lah. Ya kan, selama Islam tidak dibebaskan dari urusan negara, ini udah kacau balau, segala macam fatwa, MUI keluarin fatwa. Ini negara Republik Indonesia, Pak, negara Islam Indonesia atau apa nih? Itulah. Nah ini ya, bisa the point. Sekarang mau tanya nih Pak Po, kenapa nih orang-orang dunia ini pada ribut Israel mau masuk di Rafah? Tempo hari masuk di Khan Yunis nggak ada yang ngomong. Padahal Khan Yunis itu kan apa namanya sarangnya si Sinwar dihancurin, nggak ada orang ngomong. Padahal Khan Yunis kan salah satu kota besar. Nah sekarang mau masuk ke selatan, ke Rafah, ke Rafah kok banyak cincong nih orang-orang. Karena sudah terakhir sih Pak. Terakhir. Karena sudah terakhir. Artinya kalau masuk Rafah ya berarti orang-orang Palestinanya ya berarti tamat Pak, sudah tamat Pak. Sudah tidak ada Gaza Pak. Soalnya border Mesir itu udah ditutup, tunnelnya udah dibom, hancur, udah mereka nggak bisa lari, udah ke pojok. Ini kan seminarnya si Retno kan hari ini kan tadi ada ya ada satu orang dari Austria orang kita kirim brosur kirim ini selebaran genosida besar-besaran Israel di Gaza. Sebentar ya, saya tunjukkan. Ya kok bisa genosida itu piye toh? Ini situasinya perang kok. Sebentar ya. Apa? Nggak masuk akal deh. Saya sambil lanjutkan Pak, saya tak tunjukkan ininya brosurnya. Ya ini. Jadi ya Pak Poldere again, foreign investment ya gak bakalan masuk lah Pak. Repot. Benar. Banyak yang cabut, bukan malah masuk, banyak yang cabut. Di Indonesia udah nggak ada pabrik sepatu asing. Pak, saat Adidas, Nike, gitu, Puma, udah cabut semua. Mereka nggak bisa, nggak tahan. Satu, keamanan. Kedua, ya gitulah, Islamisasi ini loh, repot. Orang anak-anak kerja, anak-anak kerja suruh sembahyang. Negara belum selesai dengan rakyatnya, dengan budayanya di Indonesia. Jangan dulu kita bicara investor. Genosida Israel di Gaza, pelanggaran tingkat dewa. ini sekarang lagi live, ini kan edan ini. Udah selesai mungkin ya, udah selesai. Genosida Israel di Gaza, pelanggaran tingkat dewa. Ini geblok ini. Retno ini kan geblok ini, orang nggak mikir. How can you say genosida? Gimana kamu bisa genosida? Ini situasinya perang kok. Dan yang kedua itu, jadi begini Pak, salah kaprah dunia ini kan bahwa ada etnik bernama Palestina Pak. Iya, tidak ada etnik bernama Palestina. Ada, iya itu. Mereka nggak tahu kan? Ya kan, satu itu. Jadi terminologinya ini kan yang Pak Tobing bilang ini dasmun dasku nih.
Siapa di mana ada etnik bernama bangsa Palestina? Nggak ada, Pak. Ya. Itu sudah punah namanya bangsa Palestina. Jadi kalau terjadi saat ini terjadi perang dan 30.000 yang mati, itu belum genosida, Pak. Satu, karena bukan etnik, ya, tapi ini adalah sebuah sebuah komunitas yang berbagai suku di dalamnya. Ada dari orang Mesir, orang dari Yordania, bahkan dari Yaman, dari Lebanon, kumpul semua di Gaza ini. Jadi mereka tidak satu etnik, dan mereka sendiri antar etnik mereka berantem, Pak. Nah, kedua, itu adalah sebuah perlawanan, ya, sebuah perang. Jadi bukan genosida. Kalaupun anak-anak jadi korban, karena anak-anak di situ ikut perang. Anak-anak ikut terlibat dengan Hamas ini. Para wanitanya juga terlibat. Padahal dari dulu sudah diminta disuruh pergi. Dan ketiga, sebagian besar dari korban ini bukan Israel yang nembakin, tapi Hamas sendiri, Pak. Dan Indonesia kemarin, ya, konspirasinya Indonesia menjadi bagian dari konspirasi ini. Makanya terkutuk terus Indonesia nih selama zaman Jokowi ini, ya terkutuk terus. Jokowi hebatnya kayak apa, ya terkutuk terus, nggak bisa maju. Kenapa? Ya karena dia ngutukin terus. Beda dengan Prabowo. Prabowo dia mencari solusi, ya kan? Dengan berusaha menjalin hubungan kepada keduanya. Makanya saya yakin Prabowo ini, saya yakin sekali Prabowo ini akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, lalu Israel akan nurut sama Prabowo. Wah, begitu Prabowo bisa, ini kan kabar hebat, Pak, kalau Israel tunduk sama Indonesia, ini kabar luar biasa, Pak. Ya kan? Enggak, sekarang gini Pak Paul, contoh soal, ini tentara masuk di hospital, di Shifa Hospital. 100 teroris ditembak mati, ya kan, dan ratusan lagi luka-luka. Ya berarti contoh soal ada kan? Berarti enggak kan yang mati 30.000 teroris. Enggak, masalahnya bukan terorisnya, Pak, tapi yang mereka selalu propagandakan kan 30.000 mati, Pak. Ya, enggak, yang maksudnya yang Shifa Hospital itu minggu lalu, Pak Paul. Enggak, yang mereka tidak masalah hospitalnya, Pak. Mereka propaganda kan ada 30.000, Pak. 31.000 orang mati. Ya, saya cuma ngasih contoh. Orang-orang bilang, kenapa itu Israel orang gila, katanya, masa hospital diserbu? Nah, nyatanya 100 teroris ditembak mati di situ. Berarti mereka sembunyian di situ. Kenapa masuk di hospital? Nggak boleh. Ya kan? Nanti dunia nggak ngelihat. Jadi Israel dikutuk kanan kiri, mereka nggak lihat kenyataan. Hospital dibuat sarang buat mereka. Nah, sama juga si Rafa ini, kenapa semuanya kebakaran jenggot? Sampai si Biden ini ngirim si Blinken ini hari ini ke Qatar. Suruh maksa si Qatar ngomong. Kan tekanan dari Islam kan? Biden kan takut Pak sama orang Islam, Pak. Karena pemilihnya dia kan kebanyakan orang Islam, Pak. Dia kan bisa menang dari Trump kan karena selisih suara orang Islam. Loh ya kan? Memang kan? Nanti orang Islam mengancam tidak memilih Biden lagi kan? Ya, populasi Islam terbesar kan di Minnesota sana, tepatnya si cewek yang buntelan korek itu. Makanya jeblok ini, Pak. Yang di Minnesota. Aduh. Iya, sampai sekretaris Blinken itu hari ini kan berangkat, Pak, ke Israel. Iya kan? Sampai ngirim sekretaris Secretary of State dikirim ke sono. Urusan apa ini? Mau masuk Rafah, biarin lah, habisin terus ke Rafah, all the way to the south. Ngapain di stop? Di stop nanti, aduh, beranak, ya muncul lagi. Ini Pak Andi, pernyataan vulgar daripada Benjamin, tidak ada tekanan internasional yang akan menghentikan untuk mewujudkan semua tujuan perang, untuk melenyapkan Hamas, membebaskan semua sandera kami, dan memastikan Gaza Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Kemudian wakil duta besar juga begini, Pak. Itu kan memang udah tujuan perang dari hari pertama, menghabisi Hamas. Itu pemikiran kita orang waras, Pak. Ya, dia katakan itu, Pak. Ini berdalil bahwa memang benar. Iya. Pak, jangan mikirnya begitu, Pak. Sekarang kita coba memahami apa yang mereka pikirkan.
baru nanti kita bisa ngocain mereka. Tapi kan kalau Pak jangan berpikir dengan cara kita berpikir. Sekarang kita coba berpikirlah dengan cara mereka berpikir, maka kita akan mengerti, maka kita akan paham ketidakwarasan itu, Pak. Benar, Pak. Saya dukung. Ini dia katakan begini, Pak. Dia berdalih bahwa menghentikan aksi militer akan memungkinkan Hamas terus menguasai Gaza dan hanya menanam benih untuk perang berikutnya. Itu dia katakan begitu, akan menanamkan perang benih berikutnya. Saya percaya itu kalau menghentikan perang berarti mereka akan menciptakan benih-benih perang selanjutnya. Kalau Israel berhenti untuk ceasefire, ya. Saya dukung ya pemahaman Pak Paul tadi mengatakan kita paham dulu narasi mereka. Jangan dulu dari kita gitu. Oleh sebab itu saya dukung pernyataan-pernyataan Netanyahu yang saya bilang punya integritas di dalam pernyataan-pernyataannya. Itu karena kalau dibalik saya. Pak Teddy, coba pemahaman mengapa orang Palestina dan Indonesia menuduh Israel genosida. Coba pemahamannya gimana? Ini Pak, pemahamannya saya pertama kan saya sudah katakan tadi ini dalam realita itu. Karena ini negara-negara semua menggunakan istilah Palestina yang Pak Paul katakan. Israel tidak mengatakan Palestina. Dia mau menghapuskan Hamas itu yang teroris. Itu kedua, perang terjadi antara Israel dan Hamas. Itu perang, Pak. Bukan pembunuhan rakyat sipil. Coba di sana Hamas tidak menyerang. Coba di sana Hamas tidak menyandra orang. Apakah Israel akan berperang? Tentu tidak gitu. Alasan Israel ini perang. Benar juga Pak Ani bilang ini perang. Bukan orang yang lagi tidur, orang yang dari rumah sakit, orang yang dari sekolah baru dibom, bukan. Ini perang. Paul, itu ini orang dunia termasuk Indonesia, mereka pakai kacamata agama. Iya, jadi benar. Kelihatannya Islam ini dihajar sama orang Yahudi. Padahal ini nggak ada urusan sama agama. Orang ngelewatin border, merusak pagar, nembakin orang 1.000 orang mati. Terus tuan rumah nggak boleh menyerang, gimana sih? Terus dikaitkan. Jangan. Itu Pak Andi memikirkan caranya Pak Andi berpikir, pendapatnya Pak Andi. Jangan. Sekarang kita coba memikirkan orang Palestina ini apa yang dipikir. Itu agama, Pak. Agama. Bukan, Pak. Bukan cuma agama, Pak. Kalau saya bilang agama. Jadi itu kompleks sekali. Nah, ini ada Pak, ini suara komandan dulu nih. Suara komandan, silakan masuk.